panitia masjid bilang kita lanjutkan saja, habis jawab pertanyaan baru kita salat. Baik, sebelum dilanjutkan saya ingin menambah satu permasalahan kebiasaan kaum jahiliyah yang insyaallah ini menutup hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan kaum jahiliyah, penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa di kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-40 yaitu at-ta'til, menolak sifat-sifat Allah seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian yang ke-41 ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah yang juga berkaitan dengan penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nisbatun naqaisi ilai. Kaum jahiliyah menyandarkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalwalad, seperti Allah memiliki anak. Ini kekurangan, ya. Wal hajah, Allah berhajat kepada makhluk. Wat ta'ab, Allah capek, Allah lelah. Tapi mohon maaf bahasa saya, kurang ajarnya kaum jahiliyah. Mereka sudah menyandarkan kekurangan untuk Allah, tetapi mereka malah mensucikan ahli ibadah mereka dari kekurangan tersebut. Ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Mereka mensucikan ahli ibadah mereka dari kekurangan tersebut. Makanya di agama lain ada ahli ibadah yang tidak menikah. Betul tidak? Tidak menikah. Maka tercela kita bertanya kepada ahli ibadah mereka tersebut, mana istrinya? Itu tercela. Karena mereka menganggap bahwasanya ini orang suci, nggak perlu istri. Mana anaknya? Padahal mereka terhadap Allah menisbatkan anak. Ya, paham ini maksudnya? Itulah keburukan mereka. Itulah kebiasaan kaum jahiliyah yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menisbatkan, menyandarkan kekurangan kepada Allah. Seperti Allah punya anak laki-laki, anak perempuan. Nanti saya akan jelaskan. Allah berhajat, Allah lelah, capek. Padahal mereka mensucikan ahli ibadah, rahib mereka, ya, pendeta mereka dari nama-nama, dari kekurangan tersebut. Nah, seperti itu. Contoh misalkan surat Maryam ayat 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah Ar-Rahman mengambil anak. Makanya mereka mengatakan Isa ibnullah. Nabi Isa adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair anak laki-laki Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan kaum Nasrani mengatakan Al-Masih anak laki-laki Allah. Ini mereka menisbatkan kekurangan kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah patut memiliki anak. Arab jahiliyah bagaimana? Mereka mengatakan bahwa la ta'uzza manat banatullah. La ta'uzza manat adalah anak perempuan Allah. Nah, ini penyimpangan mereka, ya. Kemudian juga mereka mengatakan Allah itu lelah, capek. Allah berfirman di dalam, dan Allah bantah itu dalam surat Qaf ayat 38, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya 6 hari dan kami tidak pernah lughub.
Lughub artinya lelah atau capek. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kebiasaan kaum jahiliyah menisbatkan kekurangan untuk Allah, menisbatkan aib untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Islam ahlu sunnati wal jamaah, mereka senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-41. Dengan begitu selesai kebiasaan kaum jahiliyah yang berkenaan penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Insyaallah ta'ala bulan yang akan datang kita akan bahas permasalahan kaum jahiliyah yang ke-42, 43, 44, semuanya berkaitan, 45, semuanya berkaitan dengan perkara takdir. Penyimpangan kaum jahiliyah dalam perkara takdir. Dan ini banyak juga dari kaum muslimin yang mereka berkeyakinan seperti keyakinan kaum jahiliyah tanpa dirasakan atau tanpa disadari. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimana nama contoh Razzaq yang sudah diberikan oleh kedua orang tua? Sudah terlanjur, apakah kita dosa memanggil namanya yang mempunyai nama tersebut? Maka jawabannya adalah tetap tidak boleh dipanggil. Meskipun mungkin secara catatan sipil tetap Razzaq karena mengurusnya susah, harus masuk pengadilan kadang dan seterusnya, maka panggillah Abdul Razzaq dan beritahu baik-baik kepada anaknya agar kami memanggil Abdul Razzaq. Tidak boleh memanggil Razzaq karena tidak ada yang Razzaq kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Razzaq pada itu? Alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Yang memberi rezeki, terus memberi rezeki, terus memberi rezeki tanpa batas. Itu tidak ada yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam. Apakah niat tidak jadi dilaksanakan, kita jadi berhutang? Contoh, kita berniat sedekah ke masjid 10.000, tapi tidak jadi dilaksanakan. Ya Allah, 10.000 gak jadi. Apakah itu namanya kita berhutang, sedekah, terima kasih? Jawabannya tidak. Yang namanya hutang adalah kalau bernazar. Bernazar itu diucapkan, saya bernazar bersedekah hari Jumat 10.000 di Masjid Tarbiyah. Nah, kalau sudah nazar itu berarti hutang, karena pengertian nazar adalah mewajibkan terhadap diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat Islam. Itu namanya nazar. Adapun hanya niat, maka tidak termasuk hutang. Allahu a'lam. Nama saya Zakia Rahman. Apa itu boleh? Rahman itu juga sebagai marga dari abi saya. Apa itu boleh? Maka jawabannya enggak boleh. Ya, Rahman tidak diperbolehkan. Karena Rahman itu khusus milik Allah. Apa arti Rahman? Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Rahman adalah Zatur Rahmah Al-Wasi'ah, Zat yang memiliki rahmat yang luas, rahmatnya tanpa batas, rahmatnya dirasakan seluruh manusia. Manusianya baik itu kafir atau muslim, ahli taat, ahli maksiat, tua, muda, kaya, miskin, pemerintah, rakyat, laki-laki, perempuan, seluruhnya dapat rahmat Allah. Rahmat Allah bahkan kepada makhluk lain, jenis lain, jin, malaikat, hewan, bahkan alam semesta. Itu namanya rahmat, zat yang rahmatnya luas tanpa batas. Rahim apa? Zatur rahmah al-mutawasilah, zat yang memiliki rahmat yang terus menerus. Kalau tadi luas, ini terus menerus. Makanya rahmat Allah
terus sampai hari kiamat. Tetapi Rahim ini khusus untuk orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah rahim terhadap orang-orang beriman. Artinya rahmat Allah hanya diberikan, terus diberikan pada orang beriman, nanti di hari kiamat. Orang kafir tidak dapat. Nah, itu bedanya Rahman dengan Rahim. Dan Rahman tidak boleh dinamai nama tersebut dengan nama manusia. Kenapa? Karena itu khusus milik Allah. Seperti yang disebutkan dalam ini tidak boleh. Kalau bisa diganti, diganti. Ya, diganti. Wallahu a'lam. Saya punya santri namanya Rahman. Namanya Hafil Lopendra Rahman. Ya. Saya bilang, "Ya Abdul Hafil, enggak mau diganti namanya." Orang tua enggak mau, Ustaz. Tapi dia kalau menulis di kertas jawaban kalau lagi penilaian Abdul Hafid Abdul Rahman, dia tahu kalau itu salah. Nah, jadi makanya maksud saya, kalau sudah seperti ini susah untuk diganti, ya sudah dipanggil Zakia ya, atau Abdul Rahman. Zakia ini juga bermasalah. Kenapa? Wah, Ustaz, dua-duanya salah ini. Iya, Zakia itu artinya adalah yang suci. Di situ ada semacam pensucian diri. Ya, lebih baik dijauhi. Waduh, Ustaz, ganti semua ini. Ya. Baik. Bagaimana dengan penetapan sifat 20 bagi Allah yang beredar di masyarakat? Apakah termasuk perbuatan menafikan sifat Allah? Mohon penjelasannya. Sifat 20 di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada istilah ahlul kalam. Ahlul kalam adalah orang-orang yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti membagi sifat itu, ada sifat ma'ani, ada sifatul ma'na, ada 7 sifat. Nah, salah satu dari sifat tersebut adalah sifat yang memiliki 7, bahwa Allah hanya memiliki 7. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah. Nah, dari sifat ini yang wajib milik Allah, maka nanti ada yang mustahilat, ditambah itu menjadi 20. Inti dari pembahasan sifat 20 adalah diambil dari akal manusia. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas 20. Saya pernah bertanya kepada sahabat saya, "Ustaz, bagaimana bisa mudah menjawab untuk orang awam kalau kita ditanya tentang sifat 20?" Jawabannya, kata beliau, sifat Allah lebih daripada 20. Begitu saja. Itu mudahnya. Ya. Kalau antum ingin lebih paham lagi kenapa sampai ada sifat 20 itu, saya sarankan lihat video beliau tentang syarah akidah wasithiyah di video yang ke-8. Ya, di video yang ke-8 antum akan paham betul kenapa sampai muncul sifat 20. Wallahu a'lam. Bagaimana kita terlanjur memberi nama anak tidak sesuai dengan nama sahabat Rasul? Kita memberi nama yang kita idolakan. Siapa dulu nih yang diidolakan? Ya, kalau seandainya dia manusia yang mubah, tidak ada penyimpangan dalam perkara akidah, maka tidak mengapa. Dan memberi nama anak tidak mesti harus sahabat Rasul. Yang jelas namanya nama yang baik, berarti yang baik. Wallahu a'lam. Apakah kita boleh memberi nama anak seperti Balqis atau Raudhah? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Karena itu nama-nama yang tidak berkonotasi yang buruk. Wallahu a'lam. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan.
kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.